Dua korban yang alami luka bakar teridentifikasi sebagai pemilik rumah dan seorang pedagang gas keliling. Usai dibawa ke Puskesmas Babakan Sari, korban dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Itu si Gastus dia udah punya satu, bau dan bunyi, bocor. Namun oleh si korban, Ibu Nur Hayati ini tidak tercium karena ruangannya mungkin agak tertutup. Ibu Ika datang untuk memastikan untuk gas yang awal. Saat memastikan gas awal itu, terjadilah ledakan. Getaran akibat ledakan terasa hingga radius 50 meter. Ledakan menghancurkan 3 bangunan. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Dan bersama saya Fajar Wayong, berikut berita pilihan siang hari ini. Setelah viral karena diduga mencopot kepala SMPN 1, Wali Kota Prabu Mulih, Arlan muncul ke publik dan meminta maaf. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali melantik sejumlah menteri di Istana Kepresidenan. Menyikapi kelangkaan stok BBM SPBU swasta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengkaji agar tidak terjadi praktik monopoli. Pemirsa, viral di media sosial, sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat. Hal tersebut lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Sekelompok pemuda menghentikan sejumlah truk tronton yang melintas di luar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Menggunakan pentungan, para pemuda setempat ini juga menggeruduk petugas di Sub Kabupaten Bogor yang kedapatan sedang istirahat di warung. Aksi para pemuda ini merupakan keresahan warga setempat lantaran telah lama truk tronton bermuatan barang tambang dibiarkan melintas di siang hari. Hal ini tak sesuai dengan aturan jam operasional yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya sering terjadi kemacetan di kawasan ini. Jadi kemacetan dari arah Parung Panjang ke Tangerang yang utara, dari Tangerang warga Tangerang nggak mau ada isi masuk ke daerah Tangerang. Jadi warga itu sempat datang menggeruduk bisul yang di dalam. Namanya juga ini kan taruh rumah saya, orang tua saya, nggak mau kan ada kejadian apapun yang nggak dikehendaki, gitu aja Pak. Nah, terus itu ada berapa orang yang menyerang? Kurang lebih ada 10-an Pak. Dari mana itu? Dari Tangerang Pak. Desa Cirarap Pak. Karang Taruna itu. Dengan alasan tadi apa? Dengan alasan karena ada mobil truk yang bermuatan keluar sebelum batas jam dan ketentuan yang sudah dilakukan. Usai kejadian tersebut, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Parung Panjang meminta truk tronton yang melintas di luar jam operasional untuk putar balik. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Puluhan rumah dan kendaraan bermotor terbakar usai terjadi kerusuhan warga di distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Diketahui kericuhan bermula dari insiden di lingkungan sekolah. Diduga seorang siswa mengeluarkan ucapan yang menyinggung temannya hingga terjadi pertikaian.
Situasi semakin memanas ketika sejumlah siswa dan warga terpancing emosi. Bahkan massa membakar sebuah bangunan kios yang diduga milik orang tua siswa tersebut hingga meluas dan membakar sekitar 30 rumah lainnya. Insiden itu juga mengakibatkan beberapa orang terluka, salah satunya yakni anggota Polres Yalimo terkena panah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penjagaan ketat di setiap lokasi rawan bentrok. Beredar itu katanya ada rasis, mungkin penjelasan. Kita belum bisa sampaikan karena sementara ke pihak dari Polres maupun aparatur pemerintah yang ada sedang menanggulangi dan mencegah kerusuhan meluas. Setelah viral, Wali Kota Prabu Mulih Arlan muncul ke publik dan meminta maaf. Lewat unggahan di media sosial, Arlan membantah telah mencopot kepala sekolah SMPN 1 karena telah melarang putranya membawa mobil ke sekolah. Wali Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Arlan, membantah telah mencopot kepala sekolah SMPN 1 akibat melarang putranya membawa mobil ke sekolah. Arlan menyatakan berita pencopotan Roni Ardiansyah dari jabatan kepala sekolah adalah hoaks. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Pernyataan yang sama juga disampaikan PLT Dinas Pendidikan Kota Prabu Mulih, Adarmadi. Ia mengatakan Roni Ardiansyah hanya dimutasi dan tidak terkait dengan perkara anak wali kota. Tidak, ya. Jadi artinya mutasi itu adalah salah satu arahan pimpinan agar kegiatan di SMP 1 lebih cepat lagi, lebih responsif lagi dalam terutama melayani masyarakat. Sementara itu, Ajudan Presiden Prabowo, Rizky Irmansyah, turut bersuara terkait kasus ini. Dalam akun media sosialnya, Rizky menyatakan kasus antara wali kota dan kepala sekolah telah selesai. Sebelumnya, viral di media sosial, kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan dicopot setelah menegur anak wali kota membawa mobil ke sekolah. Pencopotan Roni mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat yang menyayangkan sikap arogan wali kota. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus